Jujur sih, now that I think about it gitu ya, more and more, kayaknya nggak akan ada yang aku ubah. Kenapa? Karena aku nggak akan menjadi diri aku yang sekarang kalau aku nggak ngalamin semua itu, gitu loh. Kehidupan pas Aduh. kalian masih lama nggak sih di Jakarta anyway? Aku kan jadi ini mau cerita ini dulu kali ya, singkat cerita aja deh. Jadi aku ketemu sama suami itu sebenarnya lucu. Sebenarnya itu faktor tidak disengaja gara-gara aku lagi ngerjain tesis S2 waktu itu. Terus aku kebetulan bikin tesis aku tuh tentang expat yang kerja di Indonesia dan mereka menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, aku nyari narasumber dong. Nah, narasumbernya itu aku cari di berbagai apa ya media sosial lah ya. Terus salah satunya itu ada namanya Expat Blog. Nah, disitulah aku ketemu sama dia. Aku basically nge-networking lah sama beberapa orang gitu kan, termasuk dia ini. Aku ngomong sama dia, aku utarakan niatku, aku lagi nyari narasumber buat apa namanya, pertamanya nggak gitu deh. Pertamanya aku ya istilahnya be friends dulu aja lah gitu kan, berteman dulu gitu kan. Terus tahu nggak? Jadi dia tuh udah salah nangkep duluan. Jadi nggak tahu ya mungkin ini dan disayangkan banget. Jadi dia mungkin konotasinya kalau perempuan Indonesia mendekati orang asing itu ada niat-niat tertentu gitu Ya kan. ya ya. Jadi waktu aku message dia itu di expat blog itu, dia langsung kayak bener-bener yang reject plainly gitu, nggak pengen deket sama sekali, kayak yang aku tuh lagi nggak nyari pacar, aku di sini di Indonesia mau kerja, mau ini, mau itu, katanya dia gitu, Oh. di message-nya dia. Terus aku kan sempet yang kayak, gitu, Wah, kok ya. aku malah ditanggepinnya kayak gini gitu, maksudnya aku cuma pengen berteman aja gitu, pengen Oh. pengen kenal dulu gitu kan, baru baru aku bisa kalau udah nyaman baru aku mengutarakan niat bahwa aku mau dia jadi narasumber aku untuk tesisku gitu Heeh, maksudnya. heeh. Tapi langsung disalah tangkap gitu, and then aku bilang, "Ya udah deh gini aja, let's start over," aku bilang gitu. Gimana kalau aku jelasin dulu niat aku bagaimana, terus aku udah jelasin, "Silahkan kalau misalnya kamu masih mau berteman, kita boleh saling add di Facebook atau gimana, hubungin aku aja lagi," gitu kan. Udah tuh, aku nggak ngarep apa-apa lagi gitu kan, udah yang, ya udahlah, forget it lah, pasti mungkin nggak bakal dibales. Nggak taunya di-add beneran di Facebook sama dia. Heeh. Ya udah, terus dia minta maaf lah segala macam, "Sorry aku salah paham, aku pikir, aku tidak mau get involved in a relationship, aku cuman pengen sendiri aja, aku ke Indonesia tuh mau cari pengalaman, mau kerja," gitu-gitu deh pokoknya. Terus aku ketawa-ketawa aja, aku bilang, "Oh gitu ya, jadi kamu mikirnya, mungkin di pikiran orang western itu ya seperti udah sering kita dengar kali ya di Indonesia, di Jakarta khususnya, kayak kalau cewek Indonesia tuh di mata orang asing tuh kayak lah ada konotasi Materialistis gimana gitu ya? gitu, heeh. Jadi kayak sorry to say ya, a bit negative thinking gitu. Oke. Jadi aku bilang sama dia, "No, no, it's not like that at all. Aku pengen cuman, kebetulan pengen bernetworking, terus, apa namanya, kalau bisa dia jadi narasumber aku, ya udah." And then we became friends, we talked a lot, and then singkat cerita udah selesai nih S2, terus dia jadi kita udah deket banget, kayak udah sebenarnya udah kayak best friend gitu. Terus udah gitu bingung nih kok tapi kayak ada something, kalau lo kayak ketemu sama orang terus kayak ngeklik banget, tapi lo nggak tahu ini mau dibawa kemana ya, bisa kayak ada something more than that apa enggak gitu. Terus ya udah akhirnya ngobrol gitu, kita ngobrolin tentang our feelings gitu kan, ternyata dia juga merasakan hal yang sama, kita jalanin aja gitu, nggak ada kata, "Lu mau jadi pacar gue kek, apa nggak ada. Oh, Jadi oh ya? completely Oh, iya, jadi kayak gitu aja, jadi ngalir aja gitu. heeh. Ya udah, Wow. terus, akhirnya, singkat cerita, udah ngejalanin gitu, tapi kan aku bilang sama dia, eee, apa namanya, aku tuh nggak pengen cuman apalagi aku waktu itu usianya di usia 30, berapa sih waktu itu, 30 ya? 30-an lah pokoknya. Aku bilang sama dia, "Aku kalau deket sama cowok
sekarang tuh udah nggak mikir mau cuman pacaran doang kayak gitu loh, Kak. Pasti ada mau ke jenjang serius kayak gitu. Terus ya tipikal orang orang asing, dia orang yang nggak pengen cepet married kan. Biasanya kan Iya. orang-orang western kan gitu ya, nggak Heeh. pengen cepet married. Heeh. Mereka mungkin tunggu udah 35, 40-an baru ada kepikiran ke sana. So, sama sekali belum nyentuh ke situ. Sementara aku udah mikir, aku udah kayak nggak mau main-main lagi gitu. Maksudnya bukan juga nggak main apa bukannya juga main-main kemarin, tapi ya pokoknya lebih serius lah gitu. Iya. Udah dewasa kan. Terus ya udah akhirnya kita sempat saling mikir-mikir gimana nih ke depannya. Dan karena aku bilang sama dia, aku juga masih tradisional banget gitu ya. Oh ya. Kalau emang dia mau serius sama aku, ngomong sama orang tuaku Hmm. gitu. Beneran sama dia. Aku ngomong gitu disangka ditantangin kali ya. Jadi dia datang ke orang tua. Wow. Ih, jarang ya. Menurut aku jarang loh bule kayak gitu ya, ya. Banget. Heeh. Makanya aku sampai itu sih yang membuat aku jadi kayak terkesima kali ya, kayak wow gitu. Apa sih bahasa Indonesianya, like very admiring banget, kayak aku bener-bener kayak admire dia banget dengan Heeh. ketulusannya dia. Heeh. Sampai akhirnya dia bener bilang sama aku, ya udah nanti abis kamu selesai sidang wisuda, aku datang ngomong sama orang tua. Beneran. Ya udah, akhirnya dari situ the rest is history. Menikah di Bali and then tinggal di Bali gitu. Oh, jadi waktu kalian habis nikah di Bali itu udah nggak itu langsung stay di Bali gitu ya? Iya, heeh. Oh. Gitu. Jadi gitu, dan kita waktu PDKT ya aku bilangnya ya, karena bilang pacaran nggak kayak pacaran, tapi PDKT-nya itu dia kebetulan memang kerjanya di Bandung dan aku di Jakarta kan gitu. Jadi kita long distance juga sebenarnya gitu. Kayak gitu. Gitu. Wow, unik juga ya. Maksudnya Mm-mm. aku nggak pernah denger sih orang jalan sama bule. Soalnya apa kalau misalnya lo ketemu sama orang tua gue gitu, kalau lo serius. Kalau bule kan kayak gitu kayak, "Hah? Maksudnya gimana nih?" Oh iya, Gitu. langsung turn off banget Iya langsung, kan, gitu. bener. Heeh. Iya. But kalau boleh tahu nih, gimana sih Hmm. waktu itu pembicaraan kalian? Apalagi kan dia sebenarnya tipikal bule, as we know ya memang itu kan. Mereka di usia itu sebenarnya belum berpikir untuk terikat dalam lembaga pernikahan Hmm. kan. Ha-ha. Betul. Kayak gimana ininya komunikasinya sampai akhirnya gue mau gitu. Oh, pergumulan sih, karena sempat juga memang pas lagi kita apa ya istilahnya, kita kayak dibilang break kali ya, nggak tahu juga bilangnya apa. Kita sempat kayak ngambil waktu untuk diri sendiri, untuk evaluasi diri sendiri gitu, kayak selama sebulan kita kayak jaga jarak, and then ya itu aku bilang sama dia, coba deh kita sama-sama pikir-pikir lagi deh, kita mau ini seperti apa gitu kan. Karena aku juga nggak mau wasting time ketika itu, aku pikir udahlah gitu. Nah buat dia, konsepnya di dia itu yang namanya pernikahan itu seperti waktu itu dibilang kayak ball and chain gitu. Artinya dia merasa terikat kayak di penjara gitu loh kalau kata dia. Iya, Kalau iya. menikah itu di gambarannya dia itu seperti kayak di penjara. Udah nggak ada kebebasan. Terus Hmm. ya udah pasti kalau namanya, apalagi kalau kita kan orang Kristen, kita percayanya kan kalau udah menikah itu suatu yang sakral ya, it's Iya, for life benar. gitu. Iya. Sekali seumur hidup, kemudian juga dua orang menjadi satu gitu kan. Buat dia itu konsep yang sangat berat karena dia sangat independen gitu. Independen banget, dia tuh kan suka traveling, kebetulan aku juga memang suka traveling sih, tapi maksudnya dia bener-bener yang kayak suka traveling, suka melakukan hal-hal tuh sendiri, Heeh. dan kadang-kadang tuh masih masih ada sekarang sih udah mulai lebih banyak sering ngelakuin apa-apa berdua gitu ya. Tapi dulu tuh kayak individual banget gitu loh. Ya dia jalan kemana, gue jalan kemana kayak gitu. Really? Jadi jadi penyesuaiannya tuh bener-bener lumayan sih, lumayan lama penyesuaiannya untuk sampai dia akhirnya memutuskan, "Oke, aku bisa, apa namanya, kayaknya aku nggak bisa pisah sama kamu," kata dia bilang gitu waktu itu. Cie. Kayak Nggak bisa
Oh iya, satu lagi, sempet ini mungkin juga orang nggak ada yang tahu sih pastinya, not even my family knows, tapi dulu sempet memang, eee, waktu itu ya itu kan karena balik lagi konsep kayak menikah itu kayak di penjara gitu ya, dia sempat ngomong gini, "Ya udah kek gini 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 aja dulu deh kita, tinggal bareng aja gimana?" Gitu. Mmm, Tipikal kan, mhm, it's very typical orang western kan gitu. mhm, mhm, Terus aku bilang sama dia, "Aduh nggak bisa," gitu loh, mhm, like my parents apa kata orang tua ya kan. Iya kalau di luar negeri mungkin bisa begitu, di sini mana bisa begitu, ini kan kita masih di Indonesia ya, posisi masih di Indonesia. Dan lagi pula aku bilang sebenarnya aku juga my faith doesn't allow it gitu loh. Kan aku mmm, kan juga ya aku kan orang Kristen gitu, aku nggak bisa dong asal mau tinggal gitu aja sama laki-laki gitu, terus kita nggak tahu nanti ujung-ujungnya bakal nikah apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Mmm, tapi buat mereka kan orang sini kan itu hal yang wajar banget gitu loh, mhm, yang mhm, namanya nggak usah nikah tinggal bareng itu wajar mhm, banget gitu. Karena aku ngerti sih why itu, jadi salah satu, alasan mereka tidak mau menikah itu karena ada ketakutan untuk cerai, ada ah, juga, apa sih, mereka mencari tahu dulu, cocok nggak nih, gitu loh. Kalau tinggal barengnya cocok, terus mereka merasa, "Oke, ini kayaknya bisa lanjut ke jenjang nikah," baru mereka nikah, kayak gitu mmm, kan. mhm, mhm. Jadi gitu, jadi mereka pengen ngetes dulu lah, istilahnya tinggal bareng kayak gimana, gitu. Dan Jadi, itu dia dia terima ya, maksudnya dengan faith, Arya seperti itu ngomong, apa itu ya itu yang terdengar kan weird bagi dia gitu, "Eh, kok gini?" Atau malah unik? Ah, ya pasti buat dia agak anehnya karena mungkin dia tahu aku dulu pernah tinggal di luar negeri kan, jadi Heeh, dia dia berpikir lah, ya kemungkinan besar aku juga, eee, western minded gitu kan. mhm, Memang nggak salah juga, tapi kalau dalam hal-hal tertentu kan aku juga masih very traditional gitu loh, ah, mhm, mhm, gitu loh. Aku mhm, masih pengen yang kayak aku bilang tadi, kalau lo mau serius sama gue, mmm, ya lo harus ngomong ke orang tua gue gitu, mhm, harus mhm, minta tangan gue ke orang tua gue. Mungkin itu terdengar aneh dan dia juga bilang sih awalnya kayak, "Harus banget nih kayak gini, ini zaman berapa?" Kayak zaman tahun 90 apa, 70-an atau bukan 70-an, apa dia bilang, kayak 18 berapaan, pokoknya udah kayak kolot banget gitu yang harus datang ke orang tua minta minta tangan anaknya gitu kata dia. Terus bilang, "Ya tapi itu syaratnya," aku bilang gitu, "kalau mau serius." oh my "Iya god, dong, harus harus berprinsipil dong, enggak kan?" Gue bilang heeh, gitu. "Ya udah kalau mau sama gue ya begitu." mhm, Gitu. mhm, mhm, mhm. Gimana, how do you know gitu, he's the one gitu? Aduh itu it's so funny you ask that because a lot of people ask me the same question. Jujur ya, Heeh, dulu tuh nggak ada kepikiran bakal married sama orang luar ah, sebenarnya, nggak heeh, ada. Bahkan waktu pulang dari sini ke Indonesia pun, waktu itu aku tuh bener-bener yang kayak, udahlah, pasti bakal married sama orang Toraja. Iya kan? Iya heeh, nggak sih? Pasti heeh, pasti nyampe-nyampe tuh dan emang bener gitu, nyampe-nyampe tuh orang-orang, kayak keluarga gitu yang kayak nyomblang-nyomblangin sama yang inilah, yang itulah, kayak gitu. Jadi, sebenarnya nggak ada kepikiran bakalan sama orang asing gitu, dan aku memang berbawa doa sih, jujur aja. Waktu aku akhirnya memutuskan mau deket sama dia, gitu kan, ya itu aku berdoa sama Tuhan, gitu. Aku bener-bener minta petunjuk sama Tuhan, "Is he the right person to be with?" Gitu. mhm, mhm. Apa ini beneran beneran sama dia, kayak emang gimana ya, karena nggak ada bukan kayak kita jatuh cinta sama orang, terus kita suka, terus ya kayak salah satu cerpen kamu aja kemarin yang aku denger, kayaknya langsung falling in love terus, wow gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu loh. Justru karena awalnya kita berteman baik, malah jadinya cocok, terus, punya values yang sama, ya udah gitu aja. Nggak kepikiran is he the one atau enggak, ya cuman dibawa doa aja, gitu. Setelah kalian menikah, udah Mhm, dengan, tentunya kan, pengaruh culture tetap ada lah ya. Even mmm, mungkin Arya udah pernah di luar gitu kan, tapi mungkin ada beberapa yang ini penyesuaian lagi dengan dia. Ada nggak sih yang kayaknya itu masalah banget gitu setelah kalian menikah? banget.
Banget, pastinya pastinya. Jangankan itu, kita aja kalau di Indonesia beda kultur aja juga kita pasti, apa namanya, ngerasa banget ya gitu. Mhm mhm. Kayak misalnya orang Toraja kawin sama orang Batak atau apa gitu, itu Mhm. sebenarnya beda tapi sama, tapi beda. Jadi bingung juga ngejelasinnya. Tapi kalau ini dengan western itu completely menurut aku beda banget, gitu. Mhm. Karena, ya itu tadi, kalau western kan lebih banyak individualismenya, lebih independen, eee, kalau apa-apa tuh lo, gue yang benar-benar kayak misalnya ini kebanyakan yang aku lihat ya, kalau di sini teman-temanku tuh, eee, kalau mau belanja aja nih, suaminya belanja apa buat dirinya sendiri, istrinya belanja apa buat dirinya sendiri, kayak gitu. Kecuali buat misalnya mereka punya anak gitu, nah mereka belanjain buat seluruh keluarga, kayak gitu. Apa-apa dibagi 2 gitu, utilities apa sih namanya, kayak bayar listrik apa segala macam bagi 2 gitu. Oh Kalau ya, di kita kan nggak ada kayak gitu ya, benar, maksudnya iya. biasanya kan laki-laki yang lebih, dominan gitu, yang lebih ngemong, lebih, ya namanya kepala keluarga ya gitu kan. Jadi dia yang lebih ngatur itu gitu kan, sementara biasanya istri yang ngatur keuangan, kalau di Indonesia kan begitu. Kalau di sini sama-sama gitu, equal level gitu. Kebetulan aja suamiku orangnya pengertian banget karena mungkin sudah terpapar dengan kultur Indonesia, jadi dia nggak terlalu shock banget kali ya ngadepin aku gitu. Dia Heeh. sudah tahu orang Indonesia kayak gimana. Tapi masih ada aja pastinya cekcok-cekcok ya namanya, pernikahan kan nggak ada yang mulus ya pasti ada ininya sedikit-sedikit kayak perbedaan, tata caranya dia sama caranya aku itu beda gitu. Kayak misalnya apa ya, mmm, hal sesimpel ini deh, hal sesimpel, eee, pasta gigi aja gitu loh. Hal sesimpel itu gitu, kayak dia cara iya beneran, bener kata orang, baru berasa tuh kita kenal orang yang, sama kita itu setelah menikah sih, beneran. Mmm. So like, ya itu ya pasta gigi lah, terus, eee, ini apa, giliran untuk nyuci piring lah, percaya nggak? Jadi kita tuh ributnya bukan ribut karena apa, enggak, ributnya tuh yang siapa yang cuci piring hari ini, siapa yang ini, siapa yang apalah ini aku bilang. Ya kan, aneh. Lucu sih. Aduh, gitu deh pokoknya. Tapi ya memang sih pasti ada salah paham juga kayak, penggunaan bahasa segala macam Mmm. kan communication wise gitu ya. Meskipun aku juga ngomong sama dia banyakan pakai bahasa Inggris Mhm. gitu, kadang-kadang masih bisa miscommunication juga Iya gitu. iya, heeh Mhm. heeh. Mungkin itu Jadi kali yang utama ya, Arya, ya? iya iya pastilah. Kalau Heeh. dalam segala sesuatu pasti, namanya berhubungan sama manusia pasti ada miscommunication kan, itu hal yang wajar. Tapi ini lucu aja gitu gara-gara hal-hal sepele. Oh, oke oke oke. Terus kalau mungkin pas mau marah gitu kan jadinya mikir dulu kali, "Gue mau ngomong apa nih?" Gitu. Oh, kalau aku tuh kayak ada level marahnya tau gak sih? Oh ya? Jadi Kayak gimana? jadi maksudnya tuh kalau kalau biasa-biasa aja aduh si Niko, itu doggy aku, sorry ya. Mmm. Tadi sampai mana? Oh iya level-level marah. Marah, heeh. Eee, jadi kalau misalnya maksudnya aku biasanya sih lumayan sabar sih gitu, nggak pernah langsung yang kayak, gimana-gimana gitu. Tapi kayak pakai bahasanya itu. Jadi kalau misalnya bahasanya, marahnya cuman kayak ngambek, kayaknya masih halus gitu. Tapi nanti kalau udah marah banget tuh Indonesia yang keluar. Itu udah Gue petanda kebayang. paling karena udah nggak tahu mau ngomong apa kan, kayak Heeh. gue ngomong bahasa Inggris kok lo nggak nyampe-nyampe gitu ngomong bahasa Inggris, ya udahlah gue pakai bahasa gue aja gitu, Oh my god. kayak gitu. Jadi kalau ngomel udah pakai bahasa Indonesia dia udah tahu, oh itu udah paling tingkat tinggi tuh kayaknya. Kalau menurut Arya gitu, dalam hal memilih pasangan gitu kan perlu nggak sih downgrade downgrade diri kamu gitu? Your Heeh standard heeh, diturunin atau gitu heeh supaya heeh, udahlah. heeh, gitu. Menurut Arya kayak gimana tuh ya? Okay, that is a very good question. Karena dulu ketika aku bergumul itu ya, aku bergumul sama Tuhan soal masalah pasangan, ya first and foremost emang harus harus datang ke Tuhan sih. Kalau aku ya, pribadi aku berpikir seperti itu. Aku minta petunjuk sama Tuhan ketika itu dan
memang saat itu aku juga berpikir, kan aku udah waktu itu umur 30 ya, gitu kan. Aku nikah kebetulan di 32. Memang aku nggak pernah berpikiran mau nikah muda sih, jujur. Karena aku mungkin, ya sebagian dari diri aku memang western minded juga, jadi aku berpikir aku maunya pengen independen dulu, pengen jadi orang yang berhasil dulu, baru setelah itu ketemu sama pasangan yang cocok, baru menikah, gitu kan. Jadi, aku nggak bisa bilang ini untuk semua orang, tapi lebih bagus lagi kalau memang kita sudah punya kesiapan mental sebelum melangkah, gitu. Yakin dulu sama diri sendiri udah bener-bener pribadi kita udah sayang banget sama diri kita dulu nggak, gitu. Like love yourself first before you can love somebody else, gitu loh. Aku berpikir seperti itu. Karena kalau kamu nggak bisa sayang sama diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memberikan yang the best buat orang yang, eee, akan ada di dalam kehidupan kamu, gitu. Jadi malah takutnya tuh kayak jadi beban, gitu kan, jadi beban buat orang itu. So itu sih yang jadi pemikiran aku ketika itu, aku berpikir, "Tuhan, aku kalau memang dipertemukan sama jodoh, aku pengen udah siap, udah ready dengan diriku sendiri," gitu. Kalau yang hal istilahnya nurunin standar sih jujur, kenapa ya harus nurunin standar? Aku sih nggak ada pemikiran seperti itu, karena aku mikir the right person will come in your life in the right time, gitu loh. Kalau memang, belum saatnya, memang pasti belum saatnya aja, memang belum dikasih sama Tuhan. Kalau, eee, apa ya, nanti orang yang benar-benar akan tulus mencintai kita tuh menerima kita apa adanya, gitu. "Begini dong," atau "Kamu harus kayak orang itu dong," gitu. Kayak, "Enggak, kenapa? Kenapa harus jadi diri orang lain? Why not be yourself and be loved?" Kan yang I know this is coming from a weird place where kalau kayak kamu bilang kita orang Toraja banyak yang selalu nyinyir. Kalau misalnya belum Exactly. belum nikah di umur 30 ke atas itu kayak perawan tua lah, apalah segala macam, like, why? Kenapa? Emang lu yang bayarin gue nikah? Emang lu yang biayain gue mau buat, berkeluarga? Kan enggak gitu loh. Like I sometimes, it's a bit tricky karena at some ways kita pengen respect, of course ya, pengen respect sama yang lebih tua, pengen pengen menghargai, maksudnya mereka baik gitu, kita, disarankan untuk menikah segala macam atau dijodohin pula gitu kan. Tapi apa ya, at the end of the day it's our life gitu. At the end of the day kita yang jalanin masalahnya gitu. Dan puji Tuhan my parents are very santai gitu. Apalagi ketika aku akhirnya menikah sama orang asing ya kan, malah yang lucu malah, dari pihak keluarga lah, dari saudara-saudara yang pada bilang, "Wah, sayang nih Putri Toraja diambil sama orang asing," kayak gitu. Jadi kayak dianggapnya kayak hilang gitu dari ketorajaannya, padahal enggak Iya, gitu, aku masih very Toraja minded, dalam artian aku masih promote, Toraja Toraja. kapanpun aku bisa. Iya, gitu kan. I mean, I think you know already that I have, aku kan punya organisasi non-profit, Lino Marendeng. Yes. Dan itu aku dirikan untuk ngumpulin anak-anak muda Toraja dan juga orang-orang yang mungkin mereka punya kecintaan terhadap budaya ya, budaya Indonesia, secara keseluruhan, dan aku tampung di situ supaya kita bisa sama-sama berkarya gitu. Like these kind of things, like aku pengen tuh, orang paham bahwa you don't have to be, apa ya, you don't have to settle for less gitu loh, kayak gitu. You don't have to settle for less. You can be whatever you wanna be. As long as masih di jalan yang benar. Dalam perjalanan hidupnya Arya, apakah itu pernikahan, apakah itu karir, memutuskan menikah kemarin atau mau, kerja gitu, pernah nggak sih ada di titik yang kayaknya galau banget gitu? Katakanlah titik terendah gitu yang kayaknya, cukup sulit gitu dalam hidupnya Arya. Terus kalau misalnya itu pernah ada, how do you Mmm, overcome that oke. situation? Pernah banget sih, pernah banget. Jadi aku tuh dulu sempat juga ngalamin yang namanya depresi. I was very depressed because at that time aku ngeliat, ya ini ya mungkin karena aku selalu ngelihat, eee,
rumput tetangga lebih bagus. Ah. Jadi aku selalu membanding-bandingkan diri gitu loh. Jadi dulu tuh rasanya kalau aku nggak sampai ke level tertentu atau nggak seperti orang tertentu tuh kayaknya aku belum jadi siapa-siapa gitu. That's why aku bilang kan ketika sebelum menikah aku harus benar-benar sayang dulu sama diriku sendiri sebelum bisa sama orang lain gitu. Karena aku ngerasa terutama it happens a lot when I was in a relationship gitu ya, pacaran sama orang tapi ujung-ujungnya disakitin, entah itu diselingkuhin lah, entah itu yeah, this is actually the first time I'm telling you this gitu. Ini khusus di podcastnya Das aja ya. Aku tuh pernah in an abusive relationship di mana aku dilemparin barang. Orang tua aku nggak tahu ini. Aduh, jadi pengen nangis. Jadi gitu, aku pernah di dalam relationship yang tidak baik sama orang yang di mana aku dilemparin barang sama mantan pacarku gitu segala macam. Jadi I felt not worthy gitu loh. Aku merasa kayak ngerasa nggak layak untuk disayang, nggak layak untuk dicintain. Terus kayak kok ketemunya sama orang-orang yang kayak gitu-gitu terus, tipenya yang suka nyakitin, selingkuh segala macam gitu kan. Itu kayak semacam pattern gitu loh. Akhirnya aku berpikir, aduh gimana caranya? Aku benar-benar berpikir keras waktu itu depresi. Ketika saat aku depresi itu, gimana caranya bisa keluar dari circle itu? Gimana bisa keluar dari lingkaran setan itu yang aku selalu jatuh di tempat yang sama terus gitu. Itu benar-benar struggling banget sampai yang namanya tuh sempet terlihat kayak nggak worth it gitu loh, kayak nggak ada tujuan hidup juga selain daripada masalah relationship ya. Karena aku sadar ya itu ya, setelah aku banyak bergumul dengan pribadiku sendiri, aku sadar aku tipe orang yang kalau ada satu masalah kayak domino effect, yang lain tuh jadi bermasalah, berentetan gitu. Relationship gak bagus, sempet sekolah aku juga ngedown, sempet juga hubungan aku dengan orang tua ya, siapa sih yang nggak ada yang anak pasti ada cekcok juga sama orang tuanya kan, kayak gitulah, beda pendapat gitu kan, seperti itu. Jadi kayak bertubi-tubi gitu sampai akhirnya aku benar-benar berpikir keras, I don't want to live like this gitu. Aku nggak pengen hidup seperti ini, tapi aku juga nggak pengen mati gitu. So benar-benar yang kayak aku to be honest sampai sekarang masih pastinya masih berproses gitu ya. Karena itu kan nggak mungkin, yang namanya depresi itu kan nggak mungkin langsung hilang begitu aja gitu. Tapi aku berproses dan sedikit demi sedikit aku makin kesini makin menerima diriku siapa aku apa adanya gitu. Even after I met my husband, setelah aku ketemu sama dia menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihanku, aku pun masih terus berproses belajar untuk mengembangkan diri lebih baik lagi kayak gitu. Itu sih kuncinya buat aku, kayak memang benar kata orang, hidup itu adalah pelajaran, like it's a whole journey of learning lessons gitu. Kita nggak bisa berhenti di situ aja. Ketika kita sudah merasa udah di titik tertentu terus merasa oh udah di situ aja deh gitu nyamannya gitu, nggak bisa gitu, karena nanti ujung-ujungnya juga bakalan boring juga, kayak pengen nyari challenge yang baru kayak gitu. So yeah, so I had my share of depression. I was suicidal. It was a rough time. Tapi setelah udah dilewatin semua, puji Tuhan, I feel closer to God. Ya, aku lebih merasa dekat sama Tuhan, dan itu juga yang jadi salah satu kuncinya aku bisa bangkit gitu ya. It's because I get closer to God sih, gitu. Kayak gitu. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan mungkin aku nggak akan ada di sini. Gitu. Iya. Aku juga setuju sih dengan yang Aryadi. Banyak orang yang kadang mungkin generasi kita kali Arya ya. Banyakan tuh yang aku lihat sekarang generasi milenial, generasi Z itu cukup, karena kita terlalu sibuk, kita jadi lebih banyak pemikiran kita lebih terbuka daripada orang tua kita yang mungkin apalagi yang baby boomers gitu kan. Kita tuh lebih kompleks dalam berpikir. Jadinya kayak kurang mencintai diri sendiri gitu. Dan suka membandingkan diri kita dengan orang lain yang harusnya tuh kita bandingin diri kita yang sekarang ini dengan diri kita yang kemarin.
kita jadi generasi yang susah memaafkan diri sendiri gitu. Akhirnya kita Exactly. depresi. Yes, Mhm. yes. Itu benar-benar sekali. Mulai dari pilih pasangan, pekerjaan, membandingkan diri kita dengan Yes. teman-teman kita, "Kok gue begini ya, teman-temanku gue begini gini, kok kenapa gue ngambil jalan Iya, ini ya?" betul, Gitu. Iya, betul. aku setuju banget Ya, dengan yang Arya tadi bilang tuh, heeh. ya. And the weird thing is like anehnya itu orang ya itu tadi ya mungkin kayak what you said is true. Kalau orang ngeliat ke aku mungkin ngeliatnya, "Wah, hebat ya, di usia dari kecil udah bisa keluar negeri, udah kemana Mhm. mana segala macam." But it has a lot of effects actually gitu loh. Mmm. Karena pindah-pindah itu juga ngaruh sih karena kenapa aku bisa jadi kayak depresi segala macam tuh, eee, ketika aku harus pindah-pindah ke different countries all Itu my berat. life, nggak ada tempat yang settle Benar. gitu loh. Mhm. Jadi nggak stabil gitu. Mhm. Jiwa aku juga nggak stabil karena apa? Giliran udah pindah ke satu negara, terus orang tuaku selesai tugas, kita harus balik ke Indonesia lagi. Padahal udah lagi mau nyaman-nyamannya nih, udah punya teman banyak. Iya. Tiba-tiba harus start over lagi. Balik ke Iya. Indonesia kan ulang lagi dari nol gitu kan. Heeh heeh. Dan itu berulang-ulang gitu loh. Mhm. Itu efek dari ya harus berpindah-pindah negara sih gitu. Mhm. Dan Jadi ternyata orang itu yang ngeliat, cukup ih, kenapa? itu cukup berdampak ya dalam hidupnya Arya? Banget, karena orang berpikir, wah enak ya, mungkin dilihat dari segi luxury-nya kali ya. Mungkin kalau orang bilang, "Oh hebat ya bisa ke mana-mana," gitu, tapi nggak ngerasain adaptasi. Mmm. Adaptasinya itu yang susah gitu, Mhm 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 mhm. gitu. Adaptasinya yang susah. Jadi waktu aku balik ke Indonesia pun, aku ngerasa kayak aku bukan orang Indonesia, sempet berasa seperti itu. Sempet kayak, aku kayak nggak nyambung ya sama orang Indonesia. Aku tinggal di luar Heeh. negeri juga nggak nyambung sama orang luar negeri, gitu. Jadi, ada ternyata pas, ya itu, ini lucunya lagi, pas aku ngerjain tesis S2 aku itu, I actually found myself, Mmm. gitu loh. Jadi aku malah yang tadinya sedang meneliti tentang expat, aku Mhm. malah malah, eee, bagian dari introduction ininya aku ya, bagian, pendahuluannya aku tuh di tesisku tuh, aku malah jadi discover myself, ternyata aku ini tuh alasannya kenapa aku bikin bikin tesis ini gitu loh. Baru ngeklik gitu, baru ngeklik. Mmm. Ternyata ada buku waktu itu aku baca Mhm. yang menjelaskan tentang, eee, efek daripada ya itu ya pindah-pindah ini. Ini ada namanya, third cultured kid. Jadi Mmm. aku tuh sebenarnya a third cultured kid, aku TCK bilangnya, TCK. Ibaratnya orang yang memang seperti aku pindah-pindah, ke mana-mana terus jadi punya punya apa, kebudayaan yang menyerap banyak kebudayaan banyak gitu. Jadi nggak punya satu kebudayaan tapi banyak kebudayaan gitu. Sehingga aku dibilangnya bukan citizen of a country, tapi citizen of the world. Oh. Gitu. Mhm. Heeh. Mhm. Jadi aku Mhm. jadi aku nih seorang anak, tapi anak-anak yang mendunia, bukan anak yang cuman milik satu negara kayak gitu. Karena udah terpapar begitu banyak kultur Mhm mhm mhm. gitu. So I discovered myself that way. Mhm Aku mhm. jadi tahu, oh ternyata itu alasannya aku bikin tesis ini gitu. Dan sekarang Aduh, hidup aduh. menurut Arya, hidup Hmm. perspektif lo tentang hidup sekarang itu apa? Uh, Life is a lot beautiful than I thought gitu. Mmm. Mhm. Mungkin ini klise banget ya orang bilang begini, tapi um, kalau dulu kan kayaknya ya pandangan aku tertutup gitu loh. Jadi ya balik lagi kayak tadi ngomong soal masalah depresi, sempet yang tidak bisa beradaptasi lah segala macam, anxiety, suicidal, whatever it is. Itu tuh aku merasa at the end of the day itu cuman satu pandangan aja, masih banyak pandangan-pandangan yang lain gitu loh. Kayak aku aja yang harus membuka mata gitu. Mhm. So it was a hard thing for me to accept in the beginning gitu. Kalau apa namanya itu tadi kayak rada rasa takut segala macam kan. Ya ini aja termasuk bikin YouTube aja sempat mikir-mikir ini enak nggak ya kalau bikin YouTube seperti ini kayak takutnya ntar ada yang salah paham kayak ada juga masih masih ada kepikiran seperti itu. Tapi positive thinking aja sih. Heeh. Heeh. Banget, gue Positive banget thinking tuh, aja. gue juga awal-awalnya gitu. Iya. Udah
positive thinking aja deh. Tabrak lari aja pokoknya. Karena kalau kita terlalu hati-hati dan kita terlalu banyak di otak mikirnya, nanti malah nggak jadi apa-apa gitu. Malah kita jadi keburu udah kayak ciut duluan sebelum berjuang gitu kan. Benar. Dan itu juga something yang I had to overcome gitu loh. Karena ada rasa takut seperti itu, ya harus aku perjuangkan untuk supaya aku nggak seperti itu. Kalau nggak maju-maju dong. Thank you banget Arya. Thank you. Udah isi podcast dan sahabat podcast, jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Arya and Stephen ya. Thank you. Iya. Oke. Selamat malam di Indonesia dan di Kanada pagi ya? Apa udah siang nih ya? Pagi menjelang siang. Iya. Udah jam 11 siang. Oke, bye. Tapi jangan ditutup dulu ya, Arya ya. Oke, dah.